This is Walk by Faith. Where faith leads, we We follow. follows. Kamu udah nahan ketawa dari tadi. Gak apa-apa, it's a good thing kita tuh berbahagia. Oke. Halo guys, aku Nela. Aku Stanley. Jadi sekarang Walk by Faith kembali lagi dengan new season, tapi dengan seseorang yang ikonik di Walk by Faith Wow, ini. ikonik ya? Boleh dong? Boleh Boleh. nggak dibilang ikonik? Kita responsif aja teman-teman, interaktif aja nggak apa-apa. Boleh. Jadi karena kita ada season baru, kita mulai lagi. Waktu itu kan sempat pembahasannya tuh macam-macam. Salah satunya tuh adalah ngebahas tentang introvert dan juga tentang panggilan, juga tentang praying gitu kan ya. Dan kita udah ngebahas itu banyak banget, tapi kita akan mulai start from the basic 2026, tahun baru, hal baru. Maka dari itu kita akan membahas tentang cara untuk memulai starting a relationship with God. Boleh nggak? Nanti kita jangan starting a relationship with God, tapi restarting a relationship with God. Karena bisa jadi kita sebenarnya sempat dekat dengan Tuhan tapi menjauh dan lain sebagainya. Jadi ini for all of you out there. Aku tuh sering banget dapet DM kayak, "Kak, aku ngeliat kakak nge-share tentang Tuhan, terus gimana caranya untuk aku memulai untuk dekat sama Tuhan?" Kok sering dapet pertanyaan itu nggak? Beberapa kali. Terus kalau misalnya ditanya kayak gitu, jawaban kamu apa? Jawaban simpel atau panjang? Simple. Baca Alkitab. Dia kayak, gak apa-apa teman-teman ketawa aja, ini lucu loh. Ini lucu lah. Nyebelin banget. Tapi kalau misalnya baca Alkitab gitu biasanya diomongin misalnya kayak, oke kok baca Alkitabnya mulai dari mana gitu. Simple dulu. Jawaban simple. Biasa kalau mulai bangun hubungan ya pasti dari intinya dulu, yaitu Tuhan Yesus. Jadi dari Matius biasanya. Matius lanjut ke Markus, Lukas, Yohanes gitu ya. Terus kalau misalnya ini pertanyaan random aja sih. Kalau misalnya ada orang yang nanyain ke Koko gitu kayak, "Aku udah baca Alkitab, tapi aku pengen kayak maksudnya mulai bangun hubungan sama Tuhan." Besides baca Alkitab tuh ngapain? Selain baca Alkitab, pastinya banyak cara untuk bangun hubungan sama Tuhan. Salah satunya lewat pujian dan penyembahan. Karena ya itu yang seringkali mengkonek kita dengan hadirat Tuhan. Kadang-kadang pujian penyembahan itu juga yang mengantarkan kita ke hadirat Tuhan. Jadinya sebelum baca Alkitab bahkan ya kita pujian penyembahan dulu supaya set hatinya dulu, supaya set moodnya, atmosfernya. Kita sudah ada di dalam hadirat Tuhan sehingga nanti baca Alkitab bisa benar-benar fokus dan ada Tuhan. Oh, oke. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang baru banget nih, kayak maksudnya emang nyari gitu kan video buat kayak, "Aku mau banget nih dekat sama Tuhan," bingung mulainya dari mana dan lain sebagainya. Hari ini senang sekali, congratulations. Kita akan bener-bener ngebahas dari awal sampai akhir gitu kan ya. Jadi kan kita, tadi kan udah sempet disebut baca Alkitab, terus, pujian penyembahan, which is included in like saat teduh kan. Ya, Ya, dan sebenarnya kan saat teduh itu salah satu poin penting untuk kita tuh masuk ke dalam suatu hubungan dengan Tuhan. Tapi the question is, kapan kita mulai? Itu yang pertama pastinya, kapan kita mulai. Terus yang kedua tuh kayak starting a relationship with God, itu kan biasanya orang tuh masih buta arah kayak, emang seberapa dalam sih kita tuh in a relationship with God? Dan bagaimana bisa kita tahu kita tuh udah deket sama Tuhan. Jadi kita harus conquer itu pertama-tama dulu kali ya. Mungkin yang pertama-tama the basics of saat teduh. Apakah Ian termasuk saat teduh, apa yang tidak? Dari Ko Sedi. yang termasuk saat teduh. In a Ketika way. kita menyediakan waktu untuk Tuhan, itu saat teduh. Ketika kita menyendiri dan kita tujuan hatinya adalah untuk ketemu sama Tuhan, untuk ngobrol sama Tuhan, bangun hubungan sama Tuhan, itu saat teduh. Nggak perlu kita harus di kamar lalu baca Alkitab dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita bisa di kafe, di kantor, atau di mana kita ambil waktu sendiri, baca Alkitab lewat HP, atau mungkin berdoa, itu juga bisa dibilang saat teduh sebetulnya. Oke. Kan ini baca Alkitab ya. Cuman aku sering juga dapet pertanyaan tuh kayak, baca Alkitab is a good thing. Tapi aku lebih prefer untuk nontonin devosi orang-orang atau bahkan kayak aku lebih prefer baca devotion. Ya, I have a thought, aku ada pandangan terhadap itu, tapi pandangan Ko Sandi terhadap pernyataan itu kayak gimana? pastinya itu juga berfungsi, itu juga berguna karena ya kalau di kita sendiri kita percaya ya kita ini manusia roh dan juga manusia jasmani. Kalau kita manusia roh itu kita harus makan sendiri.
Mmm. Artinya dengan kita baca Alkitab sendiri, kita yang coba mengerti sendiri ini maksud ayatnya apa, maksud firman Tuhannya apa. Firman Tuhannya bicara tentang apa sih? Tentang Tuhan Yesus tuh tentang apa? Terus kepadaku itu bicara soal apa? Kalau kita baca renungan itu seolah-olah kita sudah dikunyahin makanannya, terus kita tinggal cerna aja. Mhm. Kadang-kadang ya itu juga bagus buat pertumbuhan rohani kita, tapi kalau kita sudah beberapa lama ikut Tuhan, lebih baik pasti kita makan sendiri, kita kunyah sendiri, kita experience sendiri Mhm. Tuhannya secara langsung, bukan dari experience orang lain. Betul betul betul. Itu aku juga setuju sih, kayak Mhm, maksudnya itu pandangan yang aku miliki karena banyak banget kayak ada orang-orang yang bilang kayak, "Aku tuh bacanya devotion yang dibikin sama orang lain, mhm, terus dia baca, terus ya udah dia terima, habis itu udah nganggep itu kayak on a daily basis kayak itu oke, that's a good thing." ya, Menurut aku that's a good thing. ya, betul, Tapi we need, a fuel of our own, kayak yes, bahan bakar kita sendiri. Kayak misalnya aku tuh kalau ngejelasin dari sharingan aku, itu bisa memberkati orang-orang ya, misalnya. Tapi kalau orang itu pun tidak mengerti esensi dalam Alkitab sendiri secara pribadi, apapun yang aku sharingin kalau misalnya itu cuman purely motivational bukan spiritual, mhm, itu pasti bisa disalah kaprahkan, kita ya, bisa bilang. Jadi kayak no matter what we go to the basic. Ya, suka banget ya kata-katanya. We go to the basics yang kembali yes, lagi kepada awal yaitu Alkitab. Dan ini juga sering banget dibawa sih kalau misalnya untuk perihal saat teduh. Starting berarti kita mulai dengan saat teduh, kita mulai dengan doa. ya, And after that sebenarnya tuh ada problem-problem tuh yang kayak talking about how to maintain, mmm, mempertahankan that habit before going into deep lagi. Dari Koko ada pandangan nggak? untuk mempertahankan habit-nya, Habit dari saat teduh, mempertahankan hubungan dengan Tuhan. mmm, ya pasti namanya hubungan itu ya harus dibangun dengan sengaja. Mmm. Kayak kalau kita yang mau temenan sama teman kita, sama sahabat kita, pasti ya kita harus ngobrol sama dia, harus hangout, harus pergi. Sama juga dengan kita bangun hubungan sama Tuhan, harus ada waktu dan effort yang kita sengaja, Mmm. yang kita buat memang khusus untuk Tuhan, Mhm. supaya ya kita bisa bangun hubungan sama Ya. Tuhan. Dan kalau Koko sih melihatnya rutinitas itu tidak apa-apa. Mmm. Kadang-kadang ada orang yang bilang, ya kita saat teduh itu nggak boleh rutinitas aja. Mmm. Kadang-kadang ya memang rutinitas itu baik kok, kalau rutinitasnya rutinitas baik, rutinitas rohani apalagi. Ya why not, kenapa nggak kita bangun dulu rutinitasnya walaupun kita belum ngerti, walaupun kita belum kenal sama Tuhan. Mmm. Tapi kita bangun dulu aja baca Alkitabnya dulu, mungkin awal-awal dipaksa Mmm. gitu ya. Kadang-kadang kalau kita bangun hubungan sama manusia kan kita jarang memaksa. Pasti cuman Iya. yang satu frekuensi aja, Mhm. atau yang punya satu hobi yang sama, atau punya satu makanan favorit yang sama. Iya. Tapi kalau sama Tuhan, kita itu benar-benar mau kenal Dia, sehingga kadang-kadang ya kita yang perlu usaha dulu untuk kita baca Alkitab walaupun kita masih bingung, walaupun kadang-kadang bete, bosen gitu. Tapi it's a good habit yang kita bangun dan nanti lama-lama kita akan ngerti kok Mmm. dan akan kenal Tuhan itu siapa sebetulnya. Well, ya aku sangat agree sih dengan hal itu. Karena kalau misalnya kita temenan sama orang, like imagine misalnya aku temenan sama Ko Stanley gitu ya, kita best friend gini ya Iya, misalnya. Terus kayak along the way misalnya awalnya kita tuh kayak sering banget main bareng dan lain sebagainya. Terus mhm, kayak tiba-tiba Ko Sally tuh kayak, minta tolong bantuan aku nggak pernah bantu, aku ngajakin main nggak pernah main dan lain mhm, sebagainya, lama-kelamaan kan drift away ya. iya, So basically we have to have a habit of like understanding and juga semuanya itu yang sama dengan halnya kita kayak spend, apa ya, time with God. iya, Karena aku tuh sering banget ada di momen di mana tuh dapet DM. Aku mhm, kayak sering banget ya dapet DM, tapi again seriusan guys kayak I'm so happy kayak banyak banget yang sharing tentang itu, cuman, looking at the DM sebenarnya problemnya tuh lebih banyak itu lebih ke maintaining-nya. Jadi mereka mmm, tuh kayak udah gereja, mereka tuh udah saat teduh, oh, tapi after that tuh drift apart. iya, And itu kan sad ya sebenarnya sebagai seseorang yang kita benar-benar emang sama-sama saling mendukung untuk orang-orang tuh dekat dengan Tuhan. Kan yang sedih itu adalah ketika mereka tuh cerita, "Aku tuh dekat loh sama Tuhan aku ini, tapi one day aku ketemu," misalnya sama teman-teman yang buruk atau misalnya teman-teman yang mempengaruhi, akhirnya nggak ada waktu dan lain sebagainya. Bahkan aku sering juga kan sharing-sharing tuh yang kayak, apa, yang gereja pelayanan apa segalanya, tapi patah hati atau sakit hati sama orang-orang di oh, situnya kan. iya, Jadi dia udah nggak lagi di situ dan akhirnya dia menjauh daripada Tuhan
dan kemudian harus restarting that relationship, ya kan? Nah, the question is now kan tadi juga udah ngebahas tentang maintaining, kita juga harus spend time and we have to have that in your opinion, Hmm, in your ngopinion, karena kita ngopi sekarang. asik. In your opinion, how do we bagaimanakah kita sebagai seseorang itu bisa stand firm with what we start? Kayak maksudnya, Hmm, aku mau bangun hubungan sama Tuhan. Karena pertanyaan selanjutnya tuh kan pasti banyak godaan ya. ya Karena si jahat pasti pasti. nggak mau dong kalau Yes. misalnya kita tuh dekat sama Tuhan. How do we, apa ya, maintain tapi dengan konteks kitanya tuh firm juga. Hmm, ya, ya. Ya untuk maintain pasti ya itu pertama dulu rutinitas. Itu gerbang pertama, penjagaan kita pertama, rutinitas. Karena bisa aja kita lagi capek aja, kadang-kadang bisa nggak saat teduh, bisa nggak baca Alkitab. Itu lagi nggak ada apa-apa tuh, nggak ada masalah, cuman lagi capek aja. Full jadwalnya seharian misalnya. Hmm. Itu aja kita bisa nggak saat teduh. Tapi kalau kita sudah punya rutinitasnya, sudah membangun habitnya, Hmm. itu bisa menjaga kita. Gerbang yang pertama. Lalu gerbang yang kedua, Hmm. ya seiring kita baca Alkitab, seiring kita bertumbuh dalam saat teduh kita, ya kita harus benar-benar kenal Tuhannya Hmm. sampai di titik dimana ya Tuhan itu sudah jadi temannya kita. Hmm. Tuhan itu sudah sudah punya hubungan sama kita, Hmm. sehingga Tuhan tuh jadi temannya kita. Sehingga apapun yang kita alami, kita tuh curahkannya ke Dia. Hmm. Karena Dia teman kita. Kalau kita punya teman manusia, ya pasti kita curahin apa aja kan ke Iya. Dia. Kita hari ini lagi mengalami masalah apa, hari ini capek di kantor, pasti sharingnya ke Dia. Hmm. Nah, sama Tuhan juga sama sebetulnya prinsipnya. Kita harus sering-sering ngobrol sama Tuhan. Ngobrolnya bisa dalam bentuk doa, bisa dalam bentuk ya baca Alkitab itu juga ngobrol sama Tuhan karena kadang-kadang ada ayat-ayat yang tiba-tiba berbicara sama kita. Hmm. Itu kayak seolah-olah Tuhan sedang ngobrol sama kita. Hmm. Jadi kita juga dalam bangun hubungan itu gak cuma sekedar baca, gak cuma sekedar ya tahu, tapi harus kenal. Dan kenal itu namanya hubungan. Hubungan itu ya dua arah. Hmm. Dari Tuhan ke kita dan kita ke Tuhan. Hmm. Kalau Tuhan ya sudah mati buat kita, Tuhan sudah mencurahkan rohnya atas kita. Tuhan sudah mengirimkan orang-orang di sekitar kita untuk ya kita kenal Tuhan. Hmm. Ya feedback dari kita apa untuk kita bisa membalas hubungan dari Tuhan itu. Yeah. Ya pasti dengan ngobrol, dengan kita cerita sama Tuhan, dengan kita bersyukur. Thank you Tuhan, bersyukur atas apapun hari ini yang kita alami. Itu bentuk kita membalas hubungannya Tuhan. Hmm. Nah dengan itu hubungannya lama-lama semakin dalam, semakin kuat, semakin erat. Sehingga ketika dunia itu berusaha memisahkan kita sama Tuhan, kita itu bisa memilih untuk tetap bertahan dalam hubungan itu. Hmm. Gitu, karena That's right. ya kita tahu Tuhan itu Hmm. orangnya seperti apa. Tuhan tuh nggak seperti itu kok. Hmm. Karena ya dunia itu pasti ngomong kebalikannya tentang Tuhan. Ya pasti. Ya, ketika dunia mengecewakan dan sebagainya, itu tuh seolah-olah sedang ngomongin bahwa ya kamu ikut Tuhan tetap kecewa kok. Kamu sudah baca Alkitab, sudah saat teduh, ya tetap kecewa juga kan pada akhirnya. Dunia tuh seolah-olah sedang ngomong itu dan memang Lagi menghasut gitu ya. yes, memang iblis itu ya pakai cara itu. Iblis tuh menunggangi itu untuk ngomongin Tuhan. Hmm. Ini sama kayak kita lagi bestian sama orang tapi bestie kita yang lama itu nggak suka sama bestie yang baru ini. Oh iya. Sehingga dia kayak menghasut kayak Udah jangan temen sama dia ya gitu ya. udah jangan temenan sama Dia dia. nyebelin. Ya, ya misalnya seperti itu. Aku nambah-nambahin doang. Sorry. Ya iblis tuh seperti itu Hmm. kerjanya gitu. Dia menghasut supaya sudut pandang kita tuh berubah lama-lama tentang Tuhan. Tapi kalau kitanya punya hubungan, kita kenal, balik lagi, keywordnya adalah kenal. Kita harus kenal sama Tuhan. Tuhan tuh Tuhan yang seperti apa sih? Tuhan tuh Tuhan yang nggak pernah meninggalkan. Dia punya rencana yang baik atas kita. Hmm. Dia punya rancangan damai sejahtera. Tuh. Dia menebus dosa kita. Dia mati buat kita, bangkit buat kita. Kalau kita sudah tahu itu, kita bisa stand firm dengan Yeah. stance kita bahwa ya Tuhan itu Tuhan yang baik kok dalam segala keadaan. Memang hal-hal tertentu harus terjadi dalam hidup kita, tapi kalau kita sudah punya fondasinya, pasti kita bisa tetap tetap memilih untuk
tetap berhubungan sama Tuhan. betul, I agree. I agree upon that. Karena sebenarnya ya guys, sebenarnya kan mau kita tuh sejauh manapun di apa ya, I'm not saying kayak in a way kayak kalian lakukanlah sebuah dosa dan kemudian Mmm, kembalilah pada Tuhan, tapi I'm saying kayak sejauh kemanapun kita pergi, kalau misalnya memang hati kita tuh benar-benar longing for God, Tuhan tuh kan akan terima gitu, iya, akan terima. So basically it's like a very compassionate love from God, ya, yang kayak sangat penuh dengan kasih yang sebegitu-begitunya. Jadi kalau misal kita meminta juga untuk kita kayak, "Tuhan aku mau dong dikuatkan lebih dalam lagi," I feel like he would yes, do more than that gitu. he would. Iya, jadi kayak mau gimana pun juga, like ini juga penyemangat ya, mungkin aku mau ini juga jadi penyemangat buat orang-orang di luar sana yang mungkin ngerasa kayak, "I'm too far from God, aku bisa nggak kembali lagi." Aku Mhm, takut kalau misal aku sama teman-teman aku ngomong kasar lagi. Aku takut kalau misal aku sama, apa, orang-orang tertentu aku akan ngelakuin hal yang tidak senonoh atau apa gitu. Menurut aku secara pribadi, like Tuhan tuh nggak akan ngelakuin kayak sistematis yang biasanya manusia lakuin. iya, Yang kayak, lu mau sama gue tapi lu masih sama parah banget gitu, enggak, malah iya, justru kayak, if you wanna go back, tapi kayak jangan cuman sekedar go back dan udah diem aja, tapi kayak terus tanyakan kayak, "What should I do?" Because I used to have to boleh nggak ya ngomong? Oke. Aku pernah ada di posisi itu gitu loh, mhm, yang kayak aku tuh berdiri di posisi yang kayak aku harus ikut Tuhan atau ikut kemauan pribadi, sebenarnya bukan kemauan sih, mhm, kayak yang aku tahu kayak ini tuh lebih aman, in iya, a way, kayak lebih aman gitu. Hingga akhirnya tuh kayak aku memilih untuk ikut Tuhan dan ternyata tuh bukan cuman sekedar kayak, "Hidupmu baik, kamu menjadi mhm, contoh," bukan cuma sekedar itu, diberikan 2 kali lipat gitu loh daripada apa yang Tuhan, sebelumnya kayak in a way dunia janjikan gitu loh, iya, diberikan yang lebih baik. Mungkin di pandangan manusia lainnya tuh kayak B aja, tapi menurut aku secara pribadi itu jauh lebih baik daripada apa yang aku inginkan. mhm, Dengan keadaan kita sudah membahas how to go back from the world to God, iya, and then after that maintaining it, terus habis maintaining it itu kita juga mengikut dan juga menjalani kehidupan kita, pasti banyak orang tuh yang let's just say skeptical. mmm, Lebih lari kepada apa yang ada di otak dibanding apa yang ada sebenarnya, ya dari Alkitab dan lain sebagainya lebih milih kayak pribadi gitu. iya. What is the point of following God? The point of following that, Kita diizinkan buat berpikir. Sebenarnya nggak usah dimikirin, lanjut Kak. Apa Kak? Apa Kak? poinnya mengikut Tuhan. Mmm, Ya pastinya kita harus, ya itu tadi sudah kenal sama Tuhan, mmm, sudah tahu ya Tuhan itu Tuhan yang seperti apa, dan menurut Koko sih poinnya adalah, ya kita itu jadi sama seperti Kristus. Karena kalau kita lihat, ya kita orang Kristen itu sendiri, mmm, ya orang Kristen itu kan dicap sama orang lain, bukan kita yang kasih nama diri kita Kristen, mmm, tapi ya di sejarahnya itu kalau nggak salah ya orang lain, justru orang luar yang mengecap pengikut Tuhan itu Kristen, karena mereka ya hidupnya mencerminkan Kristus. Mereka hidupnya seperti Kristus. Dan hari ini poinnya mengikut Tuhan adalah kita jadi sama seperti Kristus. Walaupun ya kita tahu kita manusia, kita tahu ya kita nggak akan bisa sempurna seperti Tuhan. Tapi hari ini kalau kita mengejar kesempurnaannya Tuhan, artinya ya kita mau jadi seperti Kristus. Kita mencerminkan Kristus pada akhirnya. mmm, Karena ya hidup kita itu kan proses. mmm, Seolah-olah ya kita itu sedang diproses untuk semakin bersih sehingga pada ujungnya ketika Tuhan itu melihat kita, Tuhan bisa melihat refleksi dirinya dalam diri kita. Di hari ini kita juga sama. Poinnya mengikut Tuhan adalah ya untuk jadi seperti Dia, untuk nah, jadi seperti Kristus. Ya, makanya selama kita di dunia, ya kita harus sungguh-sungguh mempelajari Kristus itu akan melakukan apa sih? What would Jesus do? Orang-orang mmm, ada kan yang punya prinsip seperti itu. iya, What would Jesus do? Ya kalau kita kenal sama Tuhan, kita langsung tahu kok Tuhan tuh akan melakukan apa sih dalam masalah ini, dalam menanggapi persoalan yang ini Tuhan tuh akan menanggapi seperti apa, akan melakukan apa, mmm, kita itu akan tahu karena kita mencerminkan Kristus. iya, Tapi itu dimulai dari pengenalannya dulu. iya. That's why pengenalan itu basic dan fundamentalnya sekali. Ini tepuk tangan.
Oke. Aku ngajarin konsel ini, clock it. Tapi ya benar, aku setuju. Like, tapi yang aku mau mungkin aku boleh tambahin kan? Boleh. Boleh. So Sebenarnya Koko, kalau misalnya dari aku, one thing for sure is that dari apa yang kita alami dalam kehidupan ini, God gave us kayak semacam apa ya? I would say that God loves us so much to a point that He gave the choice. ya, Memberikan kita tuh pilihan untuk kayak, ya udah what do you want, kayak in a way kayak kehendak bebas. Tapi again, kalau misalnya ini bahasannya tuh apa sih namanya, misteri ilahi lah ya kalau misal hmm, masuk ke dalam bentuk kehendak bebas versus bagaimana Tuhan itu, bagaimana manusia dan, Tuhan. Tapi kalau misalnya untuk dari aku tuh He gave us the choice to choose kan untuk apa yang kita ya, mau jalan dalam kehidupan ini. And the fact that He gave us a chance untuk kayak kita tuh, eee reborn again, diberikan untuk kesempatan untuk kita tuh kembali lagi kepada Tuhan. I feel like following God is a way of like us giving segalanya kembali lagi kepada Tuhan untuk Tuhan tuh kayak kerja ya, dalam hidup kita. And untuk, amanat agung ya, itu di ayat berapa ya kok? Aku lupa. Matius 28 itu di mana yang menjadikan semua bangsa muridku, maka dengan itu aku lupa ayat persisnya. dan Dan baptislah baptislah mereka. mereka. Jadi kayak maksudnya dalam situnya kita kan kayak in a way repaying back even though kayak we can never repay it Ya, fully. hmm, Kayak it's a way of like ya giving our life to God. Menurut aku following God is a blessing and an honor and a chance yang semua orang bisa dapetin. ya, And I feel like that's amazing untuk kayak semua orang. Jadi kayak buat teman-teman di sini again, kita sangat kayak in a way mengajak banget ya. Kayak teman yes, bagus dong kayak teman-teman kalau misalnya if you are like struggling, ya and if you're like struggling dan pengen balik kepada Tuhan, this is a sign, a yes, chance for you to go back to God. ya. Terus ya soal tadi memberikan hidup, Hmm. mungkin ya kalau teman-teman yang belum kenal Tuhan atau baru kenal Tuhan, Mm-mm. kayak dengernya berat banget gitu. Yeah. Memberikan hidup, apakah aku harus melayani Tuhan sepenuh waktu? Mm-mm. Apakah aku harus jadi pendeta atau dan sebagainya? Atau aku harus nggak boleh menikah, memberikan hidup untuk Oh, Tuhan dan celibate ya. sebagainya. Iya, Hmm. karena ya istilahnya memberikan hidup untuk Tuhan. Tapi kita tuh bisa belajar dari satu peristiwa yang aku suka banget, yang aku suka banget, yaitu peristiwa di mana ada anak kecil yang kasih 5 roti dan 2 ikan. Hmm. Itu menurut Koko menggambarkan dia tuh memberikan hidup. Karena Mm-mm. memberikan hidup itu ya kita memberikan apa yang kita punya. What we Anak have. kecil itu memberikan apa yang dia punya, 5 roti dan 2 ikan, itu dikasih sama Tuhan walaupun dia ya entah ngerti atau enggak Tuhan itu mau ngasih makan 5.000 dan plus-plus orang gitu ya. Entah dia ngerti atau enggak atau dia cuman dengan polosnya kasih 5 roti dan 2 ikan. Tapi itu juga berbicara soal iman kita itu harus seperti anak kecil Iya. ke Tuhan. Kita itu harus polos karena kita itu kadang-kadang sudah terlalu pinter, yaitu balik lagi kita sudah terjebak sama pikiran kita, sudah memilih untuk yang ngikut pikiran kita pada Iya. ujungnya. Padahal ya kita tuh harus belajar dari anak kecil yang justru bawa 5 roti dan 2 ikan dengan polosnya, terus dikasih ke Tuhan dan ternyata Tuhan pakai loh untuk memberi makan bahkan lebih 12 bakul. Itu story yang sangat-sangat amazing yang Iya. memberkati Koko banget. Ya, aku ngomongin yang tentang ini random aja ya, cuman kayak ngomongin yang tentang menjadi seperti anak kecil. Mhm. Aku tuh pernah bikin video di Walk by Faith, and this is like a point yang aku tuh kayak selalu bahas. Mhm. Ketika Tuhan bilang jadi seperti anak kecil, dimana kayak ada orang-orang yang kayak bilang jangan anak kecil jangan diusir gitu kan. Iya. Terus malah Tuhan bilang jadi seperti mereka gitu yang maksudnya mengajarkan kayak coba seperti anak kecil. Mhm. Di situ poin yang aku dapetin bukan kayak kita tuh cuman sekedar jadi childish, jangan jadi childish Jangan. maksudnya, bukan. Tapi lebih tepatnya gini kayak, seorang anak itu nggak mungkin akan menyambut seseorang yang dia tuh tidak akan menyambut seseorang yang dia tidak kenal. Oh. Satu, itu dan juga kedua, ketika kita tuh benar-benar as a person yang kayak kalau misalnya kita jadi yang kecil, Mhm. kita tuh ketika kita kesulitan, kita tuh jujur. Karena menurut aku, dari anak kecil ke dewasa,
satu hal yang kita tuh tumbuh itu kita dapetin itu adalah ketakutan untuk berbicara, komunikasi. Kayak misalnya kayak, aku tuh misalnya kalau anak kecil kan misalnya mainan aja gitu loh, mainan yang sebenarnya tinggal dicetakin aja mereka tuh kayak nyari orang buat minta bantuan kan. Cuman karena dia merasa kayak aku kesulitan, aku butuh bantuan, dia tuh jujur. Even Ya. though dia kayak belum nyoba atau apa. And that's the point juga yang kayak masuk ke dalam ketika kita tuh menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan kayak Ya. with everything, meskipun kita ngerasa kayak ini tuh sepele banget, we pray to God, we tell God about it. Jadi kayak dan ini satu poin yang waktu itu juga pernah di live aku bahas. Jadi waktu itu ada yang nge-live terus bilang kayak, "Aku tuh malu banget, aku bingung, aku nggak ada teman-teman yang bisa aku cari untuk aku tuh nanya-nanya tentang hubungan bersama dengan Tuhan karena sejujurnya aku tuh ngerti." Dia bilang gini, dia ngerti, tapi dia kesulitan. Dan Oh. aku bilang kayak maksudnya kalau kamu kesulitan, sebenarnya it's okay banget apalagi mendekat kepada Tuhan mungkin orang mikir kayak aneh banget meminta cara atau meminta bantuan daripada Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kalau misalnya contohnya nih aku ngedeketin diri aku untuk bisa berteman sama seseorang. Terus kayak, masa aku nanya orangnya kayak, "Aku mau dong ngedeketin kamu sebagai teman, aku harus apa?" Kan bagi orang-orang tuh kayak agak sedikit Ya, strange ya. benar. Mungkin sebagai individu, tapi in God's way, like kalau kamu nggak ngerti juga, it's okay banget buat kayak bilang, "Tuhan aku mau mendekat." Ya. And that's a way yang mungkin balik lagi ke yang awal how to dan how to maintain, how to start and all gitu. Kayak just ask him, just be honest. Itu sih menurut aku. Oh, wow. Being honest. Itu perspektif yang menarik sih, Perspektif. soal anak kecil. Hmm. Ya, ya. Sekarang kita akan menjawab frequently asked questions Oke. ke kita. Oke, pertanyaan pertama adalah I am struggling with addiction and I feel like I'm going through this alone as if I'm the only one struggling. How do I cope with that? Oke. Jadi dia itu struggling sama adiksi. And then dia tuh ngerasa kalau dia tuh sendirian ngelawannya. How do I cope with that? You wanna go first or do you want me to go first? Mau ke duluan atau kok? Ladies first. Oh, ladies first. Jadi, sebenarnya aku punya pengalaman di mana aku tuh went through apa ya, kelompok pertemanan yang dimana bukan cuman sekedar satu atau dua kelompok, kayak lumayan banyak, di mana mereka tuh terbiasa untuk alkohol, nikotin, vape, cigarettes and all gitu. Dan aku sendiri di sana juga kehasut dan di situ posisinya aku memang sempat ada rasa patah hati terhadap gereja dan komunitas. Dan di situ aku tuh waktu pas ngerantau, hal yang pertama yang aku coba-coba dan hal pertama yang aku kayak ikut-ikutan, itu tuh jadi kebiasaan. I was hooked, aku tuh kayak addicted banget. And during this addiction thing itu, sejujurnya, aku tuh punya satu pernyataan di otak aku tuh kayak, aku mau jadi seorang ibu. Aku mau jadi seorang istri yang baik. I want to be a good parent gitu kan. And the problem is, aku ngerasa kayak, jujur aku ngebayangin kayak aku lagi bawa anak terus kayak aku lagi megang vape, menurut aku itu di otak aku aneh Jangan ya, banget. jangan. Itu jangan, menurut aku janggal gitu. Terus aku kayak, kok gitu ya? Terus aku tuh jadi selama setahun pertama aku tuh nge-vape dan semuanya itu, aku tuh berusaha personally untuk berhenti. Tapi I was heavily addicted. Kayak maksudnya I was heavily addicted. Jadi aku tuh sampai dibecandain gitu loh kok sama teman-teman aku karena kayak aku tuh bisa kayak sebulan tuh bisa ngomong aku mau berhenti. Jadi bisa hari ini aku tuh kayak bisa duduk sebelahan terus aku kayak kok nggak nge-vape terus aku kayak "Ah, mau berhenti mau berhenti." Tapi besokannya aku beli device baru dan aku tuh dulu punya satu pouch. Ini kayak aku kayak seolah-olah aku parah banget guys, tapi ini hal normal hal normal bukan hal normal, sorry. Maksudnya hal yang terjadi kepada orang-orang addiction tapi ini emang emang terjadi. Ya. So basically aku tuh punya satu pouch yang di mana tuh aku kayak punya satu rokok, satu selop rokok, terus aku punya satu selop itu banyak banget ya. Satu apa sih bungkus rokok, satu bungkus rokok, satu 2 vape, 2 device vape sama cartridge-nya isi ulangnya gitu, sama liquid-liquidnya. And itu tuh aku harus bawa kemana-mana kalau enggak aku bisa bingung sendiri kayak aku jadi aku udah heavily addicted yang kayak aku tuh punya bawa banyak banget aja. Dan aku juga tipe orang yang prepare. Bayangin kayak aku kan kalau di tas banyak isinya. Nah, jadi kayak ini adalah sisi perfeksionis aku dan juga sisi agak ribet aku dalam bentuk adiksi. Gitu ya. Terus aku tuh kayak bener-bener kayak gitu, sampai itu berbulan-bulan aku tuh pengen berhenti nggak bisa. Sampai ada satu titik di mana yang aku tuh sampai desperate banget, aku nangis, aku tuh sampai nelpon hotline berhenti rokok. Oh ya? Sampai bener-bener itu aku inget banget saran mereka tuh 3 hal.
Yang pertama tuh adalah, untuk langsung berhenti, kayak langsung berhenti. Yang kedua itu kurangin dari intensitasnya. Jadi biasanya mungkin sekali sekali hisap gitu kan, atau enggak 2 kali hisap di lama-kelamaan kurang. Sama ketiga tuh waktu mulai dan berhenti. Jadi kayak bentuk bentuk apa ya, eee, jamnya gitu. Misalnya aku biasa bangun langsung, ngepot. Nah itu maksudnya dari Kakaknya tuh bilang kayak mungkin bangun, tunggu 3 jam baru ngepot, habis itu lama-kelamaan ditambahin 4 jam gitu. Aku nyoba satu persatu tuh aku nyoba nggak berhasil semua. Mmm, Sampai one day aku ingat banget 2024 awal sampai 2023 akhir sampai 2024 awal, mhm, aku belum balik lagi gereja, aku pokoknya baru mulai banget buat kayak pindah ke Tangsel. Aku tuh dulu tuh di kamar itu tuh setingkat 1, 2 tingkat gitu mhm, sama kakakku. Dan aku tuh aku tidur di bawah. Terus pas tidur di bawah itu I felt pernah nggak aku nggak tahu ya Kakak pernah atau enggak, yang kayak ngerasa mhm. alone-nya tuh sampai kayak meringis gitu, yang kayak ngerasa sendiriannya tuh kayak sendirian banget. Pernah nggak di Belum posisi sih. itu? Belum, aku pernah. Di posisi itu aku tuh sendirian banget, kayak yang, rasanya tuh hidup tuh kayak bener-bener udah kayak gelap aja gitu kan. Kalau kalau kursi tingkat, tidur tingkat itu kan bawah tuh gelap ya. Jadi Ya, kayak makin kerasa gelap. Terus, akhirnya kalau nggak salah kakakku lagi nggak tidur, lagi di luar atau dia lagi tidur aku nggak ngerti, pokoknya aku tuh di situ akhirnya doa dan itu aku nangis banget, yang cuman kayak karena aku inget papaku tuh pernah sharing, papaku balik ke Tuhan itu dengan doa. mhm, Jadi papaku balik dengan doa, terus kayak kita mulai dengan doa, akhirnya di situ hatiku tergerak untuk aku tuh berdoa lagi. mhm, Dan di situ aku berdoa, aku kayak, "Tuhan, kalau misalnya memang this is what you want from me, kayak ya udah," gitu. Karena aku udah stres banget, aku udah nggak tahu, aku nggak tahu mau lari kemana, aku masih, apa ya, bener-bener semua hidup aku tuh kayak aku ngerasa messed up aja gitu loh, aku ngerasa sendirian banget gitu. Sampai di titik itu, tapi, ini yang aku maksud ketika ini agak agak melipir dikit, tapi kayak ini aku maksud adalah aku bersyukur aku pernah ada di posisi itu, karena kalau misal aku nggak ada di posisi itu, aku nggak akan berdoa, aku nggak akan minta sama Tuhan untuk, eee, bantuan dan akhirnya ya ya, udah, aku kayak menjalani kehidupan aku seperti itu terus-terusan kan. ya, Tapi di situ aku langsung balik ke Tuhan, aku kembali, aku datang dan besokannya pas aku udah kayak beraktivitas, ya udah aku masih sama, I still vape, aku masih kayak gitu, tapi diem-diem dari mhm, orang tua aja, aku nggak ngasih tahu apa. Sampai akhirnya one day, aku doa lagi, kayak maksudnya aku tetep akhirnya aku mulai gereja dan kalau nggak salah tuh setelah aku berdoa itu, adikku ngajak aku ke gereja, dan habis aku udah gereja, aku mulai diajakin kakakku berkomunitas, jadi bener-bener beruntun dan akhirnya aku baru sadar kayak, aku udah mulai jarang megang nih, udah jarang mhm, megang device-nya. Dan aku inget banget terakhir kali aku memegang rokok itu kalau nggak salah ya, kalau salah mohon maaf ya aku juga nggak inget soalnya, 5 April 2024 dan itu rokok oh karena wow, sisanya tuh Januari tanggal 12 Januari atau 13 Januari, aku tuh kasih semua device aku ke temen aku yang masih nge-vape, kayak maksudnya aku dulu kan mikirnya, "Ya udah kasih aja," gitu loh, bukannya kayak buang gitu. Dan itu dulu aku beli dari dia, jadi aku balikin lagi dengan artian oh, aku nggak minta duitnya lagi, jadi kayak udah aku balikin aja ya, gitu kan. Jadi kayak dan setelah setahun penuh I tried untuk kembali lagi kepada jalan yang benar, mhm, ke jalan yang benar, I tried untuk tidak nikotin lagi, itu nggak works, itu berhasil dalam waktu kurun waktu kalau kalau nggak salah untuk aku bener-bener clean itu dari terakhir kali aku beres tuh cuman dalam hitungan bulan atau minggu gitu. mmm, Kayak maksudnya bener-bener pure, aku nge-try nge-vape habis itu kayak 2 minggu aku udah nggak ada craving sama sekali, aku udah nggak ada keinginan sama sekali. Dan itu tuh jadi pertanyaan dan tanda tanya besar dari orang-orang ke aku, gimana aku yang bisa addicted banget sampai tiba-tiba balik lagi, itu tanda tanya yang besar banget buat orang-orang karena aku nggak bisa jawab secara tanpa kuat Tuhan. ya, Karena itu bener-bener kayak, ini ini crazy guys, but like aku dulu tuh masih temenan sama orang-orang yang nge-vape, ngerokok, dan aku hang out with them every day, tapi aku nggak ada keinginan buat nge-vape, nggak ada keinginan buat ngepot, nggak ada keinginan buat ngerokok, dan itu semua kembali lagi kepada jalan yang benar dan aku cuman bisa berterima kasih sama Tuhan, dan orang-orang tuh nanya ke aku, kayak, "How do you do that?" Aku cuma bilang kayak, mmm, "Go back to God," and itu jadi wow, pernyataan dan pertanyaan yang aku sering dapetin dan ya udah, aku itu if you are struggling with addiction and you feel like you're alone, I've been in that position and I would say kalau kamu pengen untuk ngelewatin itu, beneran kayak balik lagi ke Tuhan dan bilang, "Tuhan aku mau lepas," dan mean it. Karena ya, setahun itu penuh aku tuh mean it banget, aku kayak, aku pengen punya punya anak, aku nggak mau jadi contoh yang buruk buat mereka, aku pengen punya,
kehidupan sebagai seorang ibu yang baik gini-gini segala aku udah kayak gitu, and it happened only because I was so desperate and aku jujur sama Tuhan, aku bener-bener pengen. Jadi kayak Ya. be honest with him karena mau gimana pun juga nggak ada yang seburuk itu di hadapan Tuhan Ya. kalau kita bener-bener jujur. Karena mau gimana pun juga percayalah even though kamu nggak ngasih tahu Tuhan, Tuhan tahu. So basically Ya. seburuk-buruk apapun dosanya, seburuk-buruk apapun itu just go back to God. Panjang banget ya. Wow. Jujur. Ini kayak 10 menit sendiri cuman bahas itu. Maaf. Your Tidak turn. apa-apa. Hah? Oh dihitungin? Oke. Sorry ya teman-teman. Oke. Minus ya? Minus ya? Minus 3. Iya. Gimana dong? Oke lanjut. Gimana Oke. kok? Apa tadi addiction? Iya addiction. Nah, yes. Ya kalau addiction itu pasti satu hal yang banyak sekali dialami orang-orang. Ya intinya jangan pernah merasa sendiri. Kalau tadi pertanyaannya kan ada tentang kayaknya kok aku sendirian. Ya pertama yang perlu kita ketahui adalah addiction itu masalah banyak orang. Bukan berarti ini normal atau wajar, enggak. Tapi ya memang banyak orang mengalami hal yang sama, addiction ini. Mereka ya terikat dalam ya tadi mungkin seperti Nela, rokok, vape dan sebagainya, nikotin gitu ya. Atau ada di hal-hal lain mereka terikatnya. Tapi kita itu nggak pernah sendirian. Jadi first thing adalah pasti untuk get help. Get help ini ya dari Tuhan, tapi kita juga harus get help dari manusia. Dalam artian ya kita harus berdoa sama Tuhan, minta Tuhan lepaskan. Kita harus kembali sama Tuhan, kembali ke jalannya Tuhan. Tapi kita juga perlu orang lain itu untuk mendukung dan mensupport kita secara manusiawi. Ya maksudnya dukungan dari Tuhan itu ya ada sendiri. Tuhan itu mendukung kita dengan memberikan rohnya, dia menyertai kita. Dia ya ngingetin kita lewat teman-teman kita, itu dukungan dari Tuhan. Tapi dukungan dari orang lain itu juga sepenting itu ternyata. That's why ya kalau kamu merasa sendirian, kalau yang nanya ini mungkin ya merasa sendirian gitu ya. Ya carilah orang lain, carilah komunitas yang baik, carilah komunitas Kristen yang baik. Itu yang nanti akan membantu. Terus ya masuk ke addiction-nya, ke keterikatannya ya. Ya kamu juga dulu pernah punya keterikatan, which is ya PMO, pornografi, masturbasi gitu ya. Dan ya puji Tuhan sekarang sudah dilepaskan. Caranya lepas adalah ya kurang lebih sama sih sebetulnya. Ya dilepaskan Tuhan gitu aja. Kebetulan ya di gerejaku sekarang itu ada satu kelas yang benar-benar fondasinya orang Kristen. Yaitu kelas pertama banget lah untuk waktu orang baru pertama kali join, pasti disuruh ikut kelas itu gitu. Dulu ya ikut kelas itu, dan di akhir sesinya kalau nggak salah di sesi yang terakhir itu dibagiin form. Terus ya kita ada keterikatan apa, atau ada berhala apa, atau ada Pengalaman dan trauma gitu. pengalaman apalah gitu. Terus ya ada checklistnya dan sebagainya. Akhirnya ya singkat ceritanya Hopa checklist. Terus ada orang yang datang, lupa sih dibaca atau enggak, harusnya sih dibaca dulu ya. Terus didoakan, bisa dirobek kertasnya gitu. Itu ya tanda bahwa kita itu butuh help dari orang lain. Susah kalau mau keluar sendiri, apalagi ya sudah jadi adiksi, sudah jadi keterikatan, itu sangat sulit, bahkan sampai di titik hampir mustahil untuk kita tuh bisa benar-benar keluar sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan Tuhan. Sangat-sangat mustahil. That's why kita perlu bantuan ini dari Tuhan sama dari orang lain juga. Dan ketika kita tahu kita itu sudah addicted gitu ya, sudah terikat sama satu hal, ya kita itu harus kembali sama Tuhannya itu apa adanya. Gak usah disembunyiin apa-apa. Gak perlu ya gimana-gimana sama Tuhan. Ya Tuhan, aku mau kembali. Kalau aku lepas dari dosa ini, aku mau sungguh-sungguh Tuhan. Ya gak usah gitu-gitu. Datang aja sama Tuhan apa Jujur adanya. aja. Gak perlu kasih Tuhan tawaran ini negosiasi, gak perlu. Datang aja ke Tuhan. Justru semakin kita tuh hancur hati datang sama Tuhan. Tuhan itu semakin melihat hati kita. Karena Tuhan itu Tuhan yang melihat hati kan. Bukan melihat rupa, bukan melihat fisik, tapi melihat hati. Semakin kita itu jujur sama Tuhan, datang ke Tuhan. Tuhan, aku terikat di dosa ini. Aku mau dilepaskan Tuhan Yesus. Aku mau hidupku kembali lagi ke jalan-Mu. Aku mau jadi
jadi ibu yang punya anak yang nggak merokok gitu tadi kalau ceritamu kan. Datang aja ke Tuhan, ngomong Datang aja aja apa gitu. adanya. Jangan bawa apa-apa, ya bawa aja hatimu apa adanya, sehancur-hancurnya hidupmu, bawa di hadapan Tuhan. Karena justru hati yang seperti itu yang Tuhan mau untuk pulihkan. Mhm, Kalau kitanya betul. masih masih menganggap, ah hidup kita belum hancur-hancur banget, padahal sebetulnya sudah terikat sama adiksi, Mhm, sudah hancur, mungkin terikat hutang juga dan sebagainya. Tapi kita nggak admit itu di hadapan Tuhan ya, ya Tuhan ini aku punya adiksi, tolong lepaskan aku. Sama orang yang datang itu benar-benar menyesal, benar-benar datang ke Tuhan sungguh-sungguh untuk pengen dipulihkan. Tuhan itu lebih lihat yang itu, mmm, gitu. Jadi datang ke Tuhannya itu jangan datang dengan bawa negosiasi atau menutup-nutupi lukanya, menutupi bagian yang hancurnya. Nggak perlu, datang ke Tuhan itu sehancur-hancurnya justru. iya, Sebobrok-bobroknya hidupmu, sebobrok-bobroknya hidup kita, iya, ya datang ke Tuhan, begitu. Justru Tuhan bisa pulihkan semuanya kalau ada hati bagian yang kita tutupi. Justru Tuhan nggak bisa raih itu, nggak bisa capai ke sana, karena kitanya yang belum mau buka, kita belum mau lukanya itu diobati, gitu. Jadi datang ke Tuhannya dengan sungguh-sungguh, benar-benar mau dipulihkan. Ya aku juga sama, waktu itu datang, ya takut pasti mau checklist mmm, dosa-dosanya gitu ya. iya, Tapi ya at the end memang harus seperti itu, kita harus benar-benar mengaku di hadapan Tuhan. iya, Dan kalau butuh support dari orang-orang, butuh didoakan orang lain, ya silahkan cari komunitas yang baik, iya, komunitas Kristen yang baik, supaya kita bisa dimuridkan, supaya kita bisa benar-benar dijagai sama mereka. mmm, Karena ya itu tadi, kalau tadi kan Koko kasih perumpamaan ya ada besti lama. Besti mmm, lama ini ya mungkin adiksi kita, mungkin keterikatan kita, mungkin ya iblis itu sendiri bahkan. Jadi ya iblis, keterikatan ini nggak akan pernah mau lepasin kita. mmm, Apalagi ya kita sudah sama besti baru kita yaitu Tuhan. Mhm. Si besti lama ini nggak mungkin mau kita bangun hubungan sama Tuhan. iya, Si besti cemburu. lama ini cemburu banget kita bangun hubungan sama Tuhan. Makanya kenapa kok susah ya mau lepasnya? Karena ya kita semakin ditarik justru sama iblis, kita semakin ditarik sama dunia, Mhm, untuk kita justru semakin nempel mmm, ketika kita mau lepas. Itu makanya harus ada force, harus ada power yang lebih besar dari powernya si iblis menarik kita, yaitu powernya Tuhan. iya, Karena ya Tuhan itu lebih besar dari adiksi kita, Tuhan itu lebih powerful dari lem yang merekatkan kita sama adiksi, mmm, Tuhan itu lebih powerful. betul, Jadi kalau kita datang ke Tuhan sehancur-hancurnya, Tuhan itu mau melepaskan kita. Nah, tapi kitanya juga harus punya effort. Ya kita nggak bisa serta-merta minta, "Tuhan lepaskan," terus kita didoakan kelepasan dan sebagainya, mmm, yaitu kita sudah dilepaskan sebenarnya, tapi kalau kitanya nggak punya effort-nya juga, itu hampir mustahil untuk lepas. Ya ada Tuhan juga kasih contohnya kan, ada rumah yang dibebaskan dari iblis yang jahat, tapi iblis yang jahatnya itu balik lagi, setelah rumahnya bersih karena kosong nggak ada apa-apa. mmm, Ya kitanya juga sama, harus mengisi itu dengan Tuhan, iya, harus mengisi mungkin waktu-waktu yang kita gunakan dulu untuk kita adiksi, waktu-waktu yang kita gunakan untuk merokok, untuk nonton pornografi, untuk masturbasi, ya gunakan itu, isi itu dengan firman Tuhan, isi itu untuk baca Alkitab, isi itu untuk ngobrol sama orang Kristen lain, sama orang-orang lain yang juga mungkin struggle, yang mereka juga bisa kasih tips dan sebagainya, gitu. Dan kita juga harus punya manpower untuk lepas dari sana, dalam artian ya kita juga harus berupaya untuk cari akarnya. Misalnya kalau dalam case-ku, ya aku teradiksi sama pornografi, masturbasi. Artinya, ya aku harus lepaskan apa yang men-trigger hal itu. mhm, Kalau misal aku ke-trigger karena aku waktunya luang, karena waktu itu ya masih kuliah awal-awal, masih banyak waktu kosong dan mhm, sebagainya. Apalagi jauh dari keluarga, ya punya waktu sendirian tuh banyak. Nah itu kita harus eliminate supaya kita nggak jatuh lagi ke sana. mhm, Ya artinya carilah waktu-waktu di luar yang lebih positif, mmm, carilah kegiatan-kegiatan di luar yang lebih positif supaya kita nggak sendirian di rumah atau di kamar dan kita nggak ke-trigger untuk melakukan hal itu. Walaupun kita sudah dilepaskan sama Tuhan, kita sudah didoakan, sudah didukung sama orang-orang yang mendukung kita. Tapi kalau kitanya masih dengan sengaja
Ya udahlah waktu luang aku sendirian di kamar, di rumah. Ya nanti kita bisa jatuh lagi ke sana, percayalah. Setiap kita nggak ada yang kebal sama dosa. Jadi kitanya juga harus punya effort, kemauan untuk ya eliminate akar-akarnya, trigger-triggernya itu harus kita jauhi supaya kita bisa benar-benar lepas dari itu. Setuju. Same same thing with that, yang tadi juga kan Mhm. kayak waktu pas aku potnya masih ada dan lain Ya, sebagainya itu tetap membuat aku kayak, ada nih, ya udah deh gitu, ya, ada sisa nih, ya udah deh nggak apa-apa. Jadi eliminate ya, dan yes. eliminate and then try, effort gitu. Tuh. E, E, A, Apa el tuh? eliminate, effort, asik. Asik. E less frequently asked question. Nah, pertanyaan kedua, ya setelah tadi kita membahas tentang addiction, terus kayak mungkin ada beberapa orang yang kayaknya agak sulit untuk mereka nih keluar dari dosa yang lama atau sulit untuk bisa sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, bagaimana sih kayak cara tahu kalau misalnya itu tuh suaranya Tuhan untuk mereka nih berbalik lagi sama Tuhan? Kau stay duluan, tadi Oke, kan aku duluan. gantian nih. Mhm. Oke. Gimana caranya tahu itu adalah suara Tuhan dalam hidup kita? Ya pasti kalau suaranya Tuhan, itu bukan suara manusia. Udah jadi gitu ya. Enggak bercanda. Abis itu ya saya, pokoknya cut ya. Oke. Terus? Ya gimana cara kita memvalidasi ini suara Tuhan atau suara hati kita doang atau suara-suara dari pikiran kita atau suara orang lain gitu. Ya balik lagi ke basicnya suara Tuhan itu pasti nggak akan keluar dari firman Tuhan. Gitu. Kalau kita dengar suara misalnya, tapi itu nggak sesuai sama firman Tuhan, ya itu sudah pasti bukan suara Tuhan. Kalau kita dengar suara Tuhan, pasti ada hal yang bisa memvalidasi hal itu. Entah firman Tuhan, entah pemimpin kita rohani, entah komunitas rohani kita. That's why komunitas rohani itu sepenting itu, karena dari situ juga kita tahu bahwa itu suara Tuhan atau bukan. Dengan kita ya tanya ke mereka, aku dengar suara ini atau aku dapat hal ini nih. Kira-kira itu suara Tuhan bukan sih? Nanti mereka bisa validasi. Iya, ini sesuai firman Tuhan kok dan ini baik untuk hidupmu, ini baik untuk masa depanmu, ini baik untuk pertumbuhan rohanimu. Ya itu bisa jadi suara Tuhan. Itu tapi ya kita juga perlu uji dengan waktu dan sebagainya. Itu tapi gerbang pertamanya tadi validasi pertamanya adalah pemimpin rohani dan komunitas rohani. Itu cara kita untuk tahu bahwa ini suara Tuhan atau bukan. Dan ya namanya suara Tuhan pasti itu tadi nggak mungkin keluar dari firman-Nya Tuhan sendiri. Karena ya firman Tuhan itu the word of God kan. Itu ya kata-katanya Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus buat setiap penulis-penulisnya. Artinya ya apa yang ada di dalam Alkitab itu adalah isi hati Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan gak mungkin mengingkari perkataannya sendiri. Tuhan gak mungkin meng-cancel perkataannya sendiri. Itu bukan sifatnya Tuhan sama sekali. That's why ya kalau itu sesuai sama firman Tuhan, kemungkinan besar most likely itu adalah suara Tuhan. Kalau dari aku gitu sih. Oke. I feel like itu adalah satu hal yang benar, aku setuju. Kalau misalnya aku mungkin kalau ngomongin tentang suara Tuhan kali ya. Mhm. Terus kita balik ke Alkitab, kita ikat kembali kepada Samuel, ya Hmm, kan ya? Pas dia dipanggil-panggil ya. ya. Terus dia kira itu Imam Eli. Ini yang aku dapatkan ketika aku membaca bagian situ ya. Dan ini adalah satu poin yang mungkin bisa correct me if I'm wrong ya. Ya. Oke, dan juga boleh tambahin kalau kalian pengen. Tapi kenapa Samuel itu kan pertanyaan kan dia dipanggil 3 kali, 2 kali itu dia balik ke Imam Eli kan, terus yang ketiganya dia baru menjawabkan. Hmm. Dan menurut aku kenapa dia bisa dipanggil, kemudian disuruh tidur lagi, kemudian dipanggil dia tetap kembali ke Imam Eli, itu yang pertama because before listening to the voice, dia itu yang aku pertama highlight tuh mungkin ini bayanganku ya, Mhm. kan Imam Eli dan Samuel itu pasti sering bertemu dan Ya. pasti melihatnya sebagai father figure ya, Ya. melihatnya sebagai itu. Dan yang pertama yang dia rasakan adalah kalau panggilan ini bukan datang dari seseorang yang asing, datang Hmm. daripada seorang yang dikenali, yang Ya. pertama. Itu apalagi kalau misalnya kita sering membaca firman Tuhan, kita sering berdoa, kita sering spend time with God. And then second of all, kenapa dia tuh kembali lagi di pada posisi itu, dia tuh tidak merasakan kalau ini tuh adalah ancaman, atau dia tidak merasakan bahwa ini adalah something yang datang daripada
amarah atau mungkin emosi atau mungkin apa ya, kita mungkin nggak tahu ya kalau misalnya ada seseorang yang mungkin merasakan bahwa ini adalah amarah atau ya itu mungkin beda cerita, cuman maksudnya Mhm. kan itu posisinya mungkin itu pertama kali karena ditulis ya itu pertama kali, mungkin itu pertama kali dia mendengar suara Tuhan and, itu ditulis di Alkitab gitu Ya. kan ya. Dan mungkin itu adalah something yang dia tuh, feel like I feel fine. Jadi makanya aku kembali lagi I feel like ya nggak apa-apa karena dipanggil lagi mungkin aku salah dengar atau apa ya nggak apa-apa I come back. So, the first thing first yang aku ketahui adalah you feel like when you know that God is like membicarakan padamu, you don't feel fear. Itu yang aku Mhm. selalu dapatkan ya, Ya. ketika aku mendengar suara Tuhan, aku kayak berdoa dan aku tahu ini dari Tuhan, hatiku tuh tidak merasakan kegelisahan yang kayak mengancam aku. Mhm. I don't feel threatened, I Ya. don't feel like aku tuh harus membayar sesuatu untuk aku mendengarkan kembali, and I feel like this comes from a relationship, a base, apa ya, connection, bukan yang kayak ancaman gitu ya, kayak orang kan kalau nge-blackmail itu kan ada telepon-telepon yang kayak, "Jemput di jam 6 sore," gitu, atau Ya. di film-film gitu loh Kak maksudnya. Kan Oke. misalnya kayak, "Kamu harus datang jam 6," kan itu ada rasa deg-degan, I don't recognize this voice, Ya. tapi I feel okay with it. Dan yang kedua juga, mungkin apa ya, prior to that, sebelum itu, Samuel sendiri sudah spend time giving it even though itu despite the fact mungkin pada saat itu dia tidak mendengarkan firman Tuhan. Jadi sebenarnya untuk mengetahui itu dimulai dari mengenal, ya kan, Ya. mengenal. Kemudian mengetahui itu mengenal, mengenal itu mengetahui untuk Tuhan ya. Ya. Kemudian kayak you feel safe with it dan juga ini adalah hack atau in a way kayak saran dari orang yang pernah aku lihat di Reels. Again, terima kasih Instagram Reels. Mmm. Tapi dia bilang gini, "Kalau kamu merasakan ini tuh bukan datang daripada dirimu, berdoa dan bilang, 'Apabila ini bukan daripada Tuhan, enyahlah.'" Kayak maksudnya Mmm. apa ya, mengatakan hal-hal yang istilahnya mendoakan Ya. pemikiran, Ya. doa, dan semuanya itu. Kenapa? Karena kalau misalnya itu datang amit-amit daripada si jahat mendatangkan kita kayak perkataan-perkataan yang mungkin menghasut dan lain sebagainya, dengan kuasa doa, hal itu akan dapat dan kita akan kembali lagi kepada settingan hati yang fokus kepada Tuhan, Mmm. gitu. Dan juga kalau misalnya yang tadi dibilang kan untuk yang sesuai dengan firman Tuhan itu juga benar, itu pastinya ya tepat dan Ya. juga aku mau highlight yang bagian Koko bilang tadi tuh, Mmm. punya seseorang dan komunitas yang bisa ngebantu Mmm. untuk kayak let you untuk kayak, "Ini coba dilihat lagi," gitu, Ya. "kayaknya coba didoakan lagi ya," dan lain sebagainya. Karena kadang kita itu punya pemikiran yang sama dengan keinginan kita. Jadi Ya. ketika kita tuh lagi, "Duh ini deh, aku pengen beli mobil saat ini juga," dengan keadaan misal kayak gitu kan, apakah ini suara Tuhan gitu kan ya. Kita harus bicarakan juga bisa jadi our leader, people around us, orang tua kita, bahkan mungkin teman kita, sister or brother in Christ itu bisa ngebantuin buat kayak, "I don't think this is, a thing that God wants you to do," tapi doakan kembali. Mmm. Ya, biasanya kan gitu kan ya jawabannya, Ya. kembali lagi dengan doakan lagi. Itu sih dari aku, Yes. panjang ya? Oke, oh beneran? Wow, oke. Sekian daripada kita dan mungkin sebelum kita mengakhiri aku mau minta kata-kata terakhir daripada Koko. Wow 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 wow, oke. Wow, Apa ini? Soal semuanya? semua yang dari tadi kita bahas, panjang sejam tuh. Oke. Ya, mudah-mudahan ini bisa summarize ya semuanya. Ya dari tadi kita ngomongin tentang ya hubungan sama Tuhan, ngomongin soal how to maintain hubungannya sama Tuhan, terus ngomongin soal adiksi dan ya semakin dalam lah hubungannya sama Tuhan. Sampai ya kita di titik bisa mendengar suara Tuhan bahkan itu kan ya sudah di tahap pengenalan. Itu Level up. artinya kalau kita sudah tahu ini suara Tuhan atau bukan, artinya kita sudah sering ngobrol sama Tuhan. Ya kita bayangin kalau kita lagi ada di game gitu yang kita di blindfold, terus ada teman kita yang manggil, Mhm, itu harus ngarahin kita, mmm, gitu. Sedangkan kita lagi di blindfold, gitu. Kalau kita sudah kenal sama teman kita bisa kan tahu suara dia tuh yang mana di antara orang-orang lain yang berusaha mengecoh, gitu kan. Kadang-kadang pesertanya misalnya 5 terus mmm, ada 5 orang lain yang mengarahkan. Ini mmm, yang 5 di blindfold, mhm. terus yang 5 ngarahin ini teriak-teriak semua kan, "Ayo kanan kiri kanan kiri." Oh tahu lagi game itu ya? Nggak tahu ya? Aku tahu maksudnya. Oh, Aku tahu. oke oke. Ya jadi kalau kita sudah kenal sama temennya kita, sama partnernya kita pasti tahu walaupun suaranya berisik, Mmm, walaupun suaranya
ya kacau balau lah. Tapi Mhm. kita tuh bisa mendifferentiate suara teman kita yang mana, mana yang suara lawannya kita, Mhm. itu yang berusaha mengecoh kita. Nah itu sudah di tahap hubungan yang cukup dalam sama Tuhan, sampai kita tuh tahu, oke ini suara Tuhan. Tapi kalau kita belum otomatis tahu, ya itu tadi ada orang-orang yang bisa memvalidasi kita, ini suara Tuhan atau keinginan kita aja, atau desire kita doang. Atau ya ini muncul karena ya kita lately lagi menginginkan hal ini, makanya muncul di hati kita, Mhm. gitu. That's why ya perlu orang lain untuk memvalidasi, gitu. Terus ya tadi balik lagi ke awal kalau kita tadi ngomongin hubungan dan sebagainya, ya kita tuh harus lihat hubungan sama Tuhan itu bukan sesuatu yang susah atau yang jauh, karena kita pasti pandangannya ya Tuhan itu di surga kan, kita di bumi, itu wah jauh banget, Mhm. gimana caranya connect sama Tuhan yang di surga, gitu. Tapi ya sesimpel kita berdoa aja kita sudah connect loh sama Tuhan sebetulnya. Mhm. Tuhan itu hanya sejauh doa kan, makanya bisa dibilang. Mhm. Karena ya sesimpel kita berdoa itu kita sudah connect sama Tuhan yang jauh di surga gitu. Padahal ya Tuhan juga ada di mana-mana. He is omnipresence gitu. Dia ada di mana-mana kok. Dia ada di kamarmu, dia ada di rumahmu, tempat di mana kamu berdoa, tempat di mana kamu melakukan dosa, tempat di mana kamu jatuh dalam dosa, dia ada di sana semuanya. Is Jadi there. Tuhan itu tidak jauh sama sekali sebetulnya. Kalau mau kenal Tuhan, Tuhan hanya sejauh doa dan nggak usah lihatnya itu hubungan yang wah yang susah banget gimana-gimana, enggak. Ya start simple, nanti seiring berjalannya waktu ya kita akan kenal Tuhan dengan pengalaman-pengalaman rohani yang kita punya, dengan ya cerita-cerita orang lain juga. Ya Tuhan juga bilang bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan Mhm. firman Tuhan. Ya seiring kita juga mendengar firman Tuhan, nanti kita akan punya hubungan kok sama Tuhan. Asal ya balik lagi kitanya punya kemauan itu tadi. Oke. Kasih tepuk tangan semuanya. Oh beda ini tepuk tangannya, tapi gini. Oh iya, gini 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 gini, 1, 2, 3. Oke. Nah, maka dari itu, ini adalah Walk by Faith season 2 episode 1. Terima kasih banyak Coach Teddy untuk kalau berada di Sama-sama, thanks episode for ini. having me. Dan sekian teman-teman, mungkin kalau misalnya ada yang punya struggle boleh komen di bawah, mungkin kita akan bahas di episode selanjutnya. Amin. This is Walk by Faith, where faith leads, we We follow. Dadah follow. semuanya. Dadah.